Halo sekali Photoshop, Unicorn Pro. Kembali lagi di bedah buku kali ini, masih di buku Master Your Time, Master Your Life. Kali ini kita sudah berada di bab 3 yang berjudul adalah waktu peningkatan pendapatan. Jadi apa sih yang mau dibahas di bab 3 ini? Jadi yang mau dibahas itu adalah tentang sebuah aset yang paling berharga di antara aset lainnya. Aset yang bisa ngembangin pendapatan kita ke depannya, dan itu membutuhkan waktu dan dedikasi. Aset apa itu nanti kita bahas ya. Kali ini aku Seva bersama temanku Lutfi, saya dia. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di bab 3 ini penekanin banget pentingnya kemampuan buat menghasilkan pendapatan. Jadi aset yang dibahas itu adalah diri kita sendiri. Dan kemampuan kita untuk menghasilkan pendapatan itu lebih penting daripada aset-aset yang kita beli nantinya. Dari balik sini ada yang diambil dari sini. Oke, aku kalau di sini ambil contoh ya, keahlian akan usang ya, kan dijelaskan tuh di situ. Nah, di sini tuh ada cerita dari Becker. Jadi dia tuh berpendapat bahwa antara orang-orang bekerja yang masuk 20% teratas, mereka untuk pendapatannya itu bisa mendapat 11%. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang masuk di 80%-nya, kan tadi 20% ya Kak? Nah, terus yang 80%-nya itu dia cuma mendapatkan 3% aja. Nah, hal-hal ini tuh diakibatkan termasuk dari keahlian yang usang. Jadi kalau misalkan kita punya keahlian tapi dari kita nggak mengasah keahlian itu, maka untuk keahlian yang udah kita punya akan tumpul agak usang gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh kalau kayak misal kita pengen mendapatkan pendapatan yang lebih. Iya. Cuman kita nggak alternatif kita itu. Iya, jadi kita cuma banyak mengeluarkan energi, tapi yang kita dapatkan nggak seberapa. Iya, betul. Hanya berapa persen aja dari yang kita keluarkan. Jadi emang ini sih sering kejadian mungkin di banyak orang yang merasa kalau kemampuannya itu sudah cukup di bidang itu, jadi dia udah puas apa yang dia bisa. Ini memang sudah maksimal kok, padahal belum. Padahal masih banyak yang masih bisa kita pelajari kan ya Pak? Ya, tentang pendapatan sendiri. Kalau dari kalian mungkin? Kalau dari aku yang baca itu dari bab yang tentang pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan kita itu ada 3 faktor. Di sini dijelasin bahwa pekerjaan yang kita lakukan, terus seberapa baik melakukan pekerjaannya itu, dan kesulitan untuk menghasilkan kita. Yang artinya kalau yang faktor pertama yaitu pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya kalau kita itu bekerja terus merasa gaji kita itu masih kurang, nah kita harus melatih kemampuan atau energi kita untuk lebih baik lagi supaya kita mendapatkan gaji itu lebih banyak dari yang porsi dari pekerjaan tersebut gitu loh. Terus kita juga harus mengasah kemampuan di bidang kita yang kita suka gitu. Misalnya kita suka di bidang marketing gitu. Nah, kita asah terus tentang materi-materi tentang penjualan itu, bagaimana strategi yang dilakukan gitu. Nah, selain itu ada juga untuk kesulitan menghasilkan kita. Di sini dijelaskan bahwa misalnya kita bekerja. Nah, kalau bekerja itu kan pasti ada atasan. Nah, atasan itu pasti melihat energi atau kinerja kita gitu. Jadi kita itu terus memberikan hasil pekerjaan itu tuh lebih baik supaya tidak digantikan oleh orang lain gitu, istilahnya gitu. Kurang lebih itu sih. Jadi sama ada juga yang di bab ini itu adalah pembelajar terus menerus atau belajar terus sampai mati. Jadi dalam kebanyakan orang yang sukses itu mereka tuh nggak pernah berhenti buat belajar. Jadi gimana ya, nggak pernah ngerasa puas, selalu pengen ngerasa dirinya itu bisa lagi. Jadi ya itu mungkin kunci banget sih buat jadi sukses. Kalau dari teman-teman sendiri ada ini nggak yang pernah dialami gitu? Apakah setelah kalian melakukan belajar lebih lagi terhadap secara konkret bisa naikin income itu nggak benar? Kalau dari aku sih, mungkin aku sih saat ini kan kerja ya, terus kayak kita itu per bulannya di target kayak omset harus 150 juta misalnya bulannya. Nah, itu kita harus kayak belajarnya itu lebih gitu loh,
kayak cara penjualan, terus cara ngedealing customer untuk beli langsung. Nah, kita itu kan pasti punya strategi atau penjualan masing-masing yang harus kita maksudnya kita capai gitu. Nah, kalau misalnya kita itu kan bekerja terus harus pasti ada targetnya. Misal 1 bulan 150 juta. Terus kita itu pasti kalau 1 bulannya itu kalau misalnya capai target itu kan pasti ada bonusan ya. Terus habis itu kita kayak merasa kalau tidak ada bonus kita merasa kurang, maksudnya tidak ada gaji yang lebih gitu. Jadi kita harus nerapin kayak strategi buat penjualan modeling customer biar order, terus kita harus sampai target yang sudah dibutuhkan gitu. Jadi kita dapat gaji yang lebih gitu. Oh iya, emang masuk akal ya. Jadi kalau dari keseimbangan ini mungkin kayak misal sebelumnya nggak pernah target terus habis itu setelah dia belajar lagi tentang ilmu penjualan, ilmu sales, akhirnya dapat lagi dan mendapatkan income yang lebih banyak dari biasanya. Memang sih, emang itu hasil nyata sih. Dari kalau sih, kalau kesana? Kalau dari aku mungkin di luar pekerjaan ya Kak, maksudnya ini tuh aku ambil contohnya contoh umum. Jadi kalau misalkan kita sebagai warga terus alumni kita ngerasa kita misalkan kayak aku nih saat ini kan menempuh S1, terus aku ngerasa kayak ilmuku di S1 ini udah cukup gitu. Padahal kalau misalkan aku mau ya, nanti kalau aku baca-baca buku yang lain kan kita itu intinya tadi harus belajar sampai mati ya. Nah jadi kalau misalkan aku mau terus lanjut S2 itu ternyata masih banyak hal-hal yang mungkin belum aku dapetin gitu loh Kak. Enggak sih. Dan peluang-peluangnya juga. Iya, ada peluang-peluang yang lain tentunya. Misalkan kalau misalkan aku ambil S2, otomatis bisa jadi aku dapat pekerjaan yang lebih baik atau yang sesuai dengan yang aku inginkan selama ini. Itu sih. Ya itu memang kayak jalurnya kuliah lah kayak gitu. Jadi semakin tinggi gelarmu itu biasanya memang semakin tinggi pendapatannya. Itu emang ini sih jalur dengan apa yang dibagi bahas sih. Karena kan otomatis kalau kita pengen S2, berarti kita belajar lagi. Betul. Kita belajar lagi. Yang namanya pendapatan. Bahkan ada yang mencapai S2 itu ketika dia udah kerja. Bahkan dia udah di posisi enak, misal udah jadi manajer atau apapun, dia lanjut S2, jadinya dia bisa lanjut lagi atau bahkan punya usaha sendiri. Jadi kesimpulannya itu di bab ini nekanin banget berapa pentingnya kita ngelihat diri kita sendiri itu sebagai seorang yang bekerja buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Bahkan ketika kita kerja buat orang lain, jadi sikap kayak gini tuh mendorong seseorang buat ngambil tanggung jawab penuh atas semua yang dia kerjakan. Jadi kita nganggap apa yang kita kerjakan saat ini itu bukan buat orang lain, tapi ini tuh buat kemajuan diri kita sendiri. Jadi buat mencapai kesuksesan dalam berkarir itu sangat bergantung sama kemampuan kita buat belajar lagi, sama buat mendapatkan pengetahuan baru secara terus gitu sih yang lebih kayak ini. Ya mungkin cukup segitu yang lebih kayak ini. Oke, mari kita tutup. That's all. We thought you grow.